Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini totalitas petugas damkar sudah tidak diragukan lagi di kalangan masyarakat. Ya, betul sekali. Itulah sebabnya saat ponsel iPhone 15 Pro Max jatuh ke kolam, ini warga langsung memanggil damkar yang rela menguras kolam sedalam 3 meter untuk mengambil ponsel seharga lebih dari 20 juta rupiah. Petugas damkar UPT Bojongsari langsung terjun ke kolam untuk mencari iPhone milik pengunjung gedung serbaguna di Kedaung, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Karena air keruh dan kedalaman kolam, petugas damkar memutuskan untuk menguras air kolam. Butuh 1,5 jam untuk mencari-cari ponsel tersebut. Ponsel ditemukan dalam keadaan hidup dan langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Luar biasa dedikasi bapak-bapak damkar ini. Benar-benar bisa diandalkan di segala situasi dan medan. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Asna, TV One mengabarkan. Nah, ini kayaknya belum pernah ada ya yang minta bantuan untuk menguras kolam demi mengambil handphone warga. Ini cukup unik pemirsa, ada petugas damkar di Depok yang rela loh bela-belain menguras kolam untuk mencari iPhone. Nah, kita mau tahu ini kisah di balik misi pencarian iPhone ini sudah bersama kita ya, Abang Irfan Pujiansyah, petugas damkar yang mengevakuasi iPhone tersebut. Selamat siang, Bang Irfan. Ya, selamat siang, Kak. Ya, Bang Irfan, bisa diceritakan awalnya dapat laporan iPhone warga jatuh di kolam. Ini upaya apa yang dilakukan di awal sebelum akhirnya menguras kolam tersebut? Nah, jadi pada saat itu menurut informasi dari pelapor ya, kan waktu jam perceburannya itu kan pada dini hari. Kita mau langsung meluncur ke TKP itu dini hari itu belum sempat mendapat izin dari pihak keamanan. Dari pihak damkar ini. Nah, kita dari damkar menuju ke lokasi itu pada saat siang hari. Pada siang hari itu kita melakukan evakuasi tersebut dengan menggunakan metode caranya untuk mengurangi debit air tersebut pada kolam tersebut ya. Dalam kurang lebih 1,5 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi HP handphone tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Jadi gitu, Kak. Oke, tapi kalau dilihat kan ini kolamnya cukup dalam ya. Kira-kira apa sebetulnya hambatan pencariannya nih? Jadi untuk kedalaman kolam tersebut, pada saat kita tiba datang ke sana itu sebelum kita kurangi debit air tersebut kurang lebih mencapai 2 meter. Setelah itu debit air berkurang sekitar sampai kurang lebih setinggi dada orang dewasa, kita memulai pencarian handphone tersebut. Dalam waktu kurang 3 menit, kita berhasil mengevakuasi handphone tersebut dalam keadaan aktif menyala. Dan kemudian dikembalikan ke pelapor tersebut. Baik, Bang Irfan, bagaimana izinnya ke pengelola gedung serbaguna sampai akhirnya mereka bisa mengizinkan ya sudah kuras saja kolamnya? Pada waktu itu sebelumnya dari Dinas Damkar Penyelamatan menerima laporan pada dini hari, kita dari kantor sebetulnya mau langsung menuju ke lokasi TKP, tapi dari pihak keamanan tersebut, kita belum mendapatkan izin untuk melakukan evakuasi handphone tersebut di kolam itu. Kita baru mendapatkan izin dari pihak keamanan itu setelah waktu siang. Oke, tapi kalau untuk kasus seperti ini, apakah pertama kali ada laporan ada iPhone yang masuk ke dalam kolam atau ini sudah pernah ada sebelumnya? Sebetulnya untuk laporan seperti ini ada banyak ya, untuk hal-hal laporan yang sebetulnya random juga ya, tapi tetap sebagai damkar, masyarakat perlu bantuan kita tolong selagi kita bisa. Untuk kasus tersebut atau handphone tersebut ini bukan kali pertama sebetulnya. Kita ada banyak laporan, ya misal seperti ini, jadi masyarakat lapor ke kami merespon, lagi kita bisa kita bantu gitu. Oke, jadi ini masuk kategori laporan random ya, yang mungkin agak cukup unik begitu ya, Bang Irfan ya. Ada nggak mungkin cerita laporan lainnya, Bang Irfan? Sebetulnya tugas pemadam kebakaran kan fungsi utamanya kan untuk pemadaman kebakaran, tapi
Di situ ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, penyelamatan ini bersifat luas. Jadi penyelamatan itu berupa evakuasi harta, benda maupun nyawa. Dan dalam laporan tersebut ini masuk dalam kategori harta kan yang kita berusaha untuk upayakan selamatkan, evakuasi. Oke, artinya damkar ini bisa dimintai mungkin hal serupa dari masyarakat yang ada kejadian serupa atau mungkin HP-nya tiba-tiba jatuh ke dalam sumur, kan kita nggak tahu begitu ya Mas ya. Bagaimana nih? Iya betul. Jadi untuk masyarakat sendiri sekarang banyak ya ada laporan bukan cuma untuk kebakaran aja. Kita biasanya terima laporan selain dari kebakaran itu ada seperti misalkan evakuasi biawak, evakuasi ular, evakuasi sarang tawon, atau seperti yang sekarang saat ini sedang viral ya, itu kita juga handle untuk evakuasi handphone Pro Max 15 Pro Max ya, kita handle juga. Ya. Oke, Bang Irfan, tempat curhat juga nih yang sempat viral ya, damkar menerima curhatan dari warga gitu ya. Kira-kira apa sih yang mungkin laporan yang tidak bisa dilanjutkan oleh damkar nih? Karena kayaknya hampir semua ya, hampir semua laporan masyarakat untuk hal-hal seperti ini tuh dilakukan dan berhasil dituntaskan. Untuk laporan yang tidak bisa dilanjutkan maksudnya itu seperti apa ya? Tidak ya, bisa misalnya, kita respon supaya atau warga gimana? juga tahu ya. Supaya warga juga tahu mana hal-hal yang mungkin tepat dilaporkan ke damkar atau mana yang mungkin damkar tidak bisa masuk ke situ. Misalnya kayak curhatan sebetulnya kan tidak bisa hanya mendengar ya gitu, tapi mungkin laporan-laporan apalagi yang secara tupoksi kerjanya ini belum bisa nih gitu. Jadi untuk yang termasuk yang dimaksudkan tadi ya untuk curhatan ya sebetulnya bukan tugas dari petugas damkar atau pemadam kebakaran juga. Tapi selagi kita masih ada waktu sempat, kalau emang mau datang ke kantor untuk ngobrol, kita ada waktu ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing gitu. Kita selagi bisa kita bantu, kita bantu. Tapi tetap tugas utama itu selain pemadaman kebakaran, kita melakukan evakuasi seperti yang tadi saya bilang, misalkan evakuasi biawak, evakuasi sarang tawon, evakuasi ular misalkan. Yang mengenai tentang penyelamatan harta, benda maupun nyawa itu secepat mungkin akan kami respon. Oke, baik. Mas Irfan, tapi kalau kita lihat lagi ya di layar begitu di video yang beredar di media sosial juga, mengapa akhirnya memutuskan bukan renang saja gitu Mas, tapi malah menguras kolamnya? Kenapa itu Mas? Nah, pada saat kita datang ke TKP ya, kita langsung mengamati untuk melakukan evakuasi tersebut, kita cuma perlu mengurangi debit air. Yang tadinya debit air ketinggian itu mencapai kurang lebih 2 meter, kita berusaha untuk kurangi jadi setinggi dada orang dewasa itu perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk mengurangi debit air tersebut. Nah setelah berkurang kita langsung melakukan evakuasi tersebut seperti yang saya bilang tadi, dalam waktu kurang 3 menit petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan handphone tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Oke. Bang Irfan, kalau misalnya kondisi seperti ini untuk menguras air kolam ini ada biayanya nggak sih Mas? Untuk damkar itu sendiri ya, karena kita pelayanan masyarakat tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, Kak. Oke, Mas, tapi kan kalau dilihat nih handphonenya masih utuh, masih bisa menyala. Tanggapan dari yang memiliki handphone ini seperti apa Mas ketika ditemukan? Pada saat ditemukan ya pas kita kembalikan itu seperti biasanya si pelapor ini bilang terima kasih ke petugas pemadam kebakaran. Itu sih. Sempat tanya untuk harganya ya, setelah saya tahu harganya ya lumayan juga untuk handphone tersebut ya. Kadang-kadang bukan harganya sih, tapi data di dalamnya itu yang sangat berharga gitu ya. Betul, data-datanya sangat penting, foto, video atau file dokumen atau apapun gitu. Oke, baik Mas Irfan, tampaknya semua tugas bisa dilakukan dengan baik ya, semua laporan bisa dihandle oleh damkar. Mungkin termasuk bantuin teman saya cari jodoh bisa kali ya Mas Irfan ya? Bisa. Itu kalau soal itu bisa datang aja langsung ke kantor terdekat. Bisa langsung nanti. Tapi kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Irfan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Boleh.